Bora Bora, Polinesia, Februari 2017. Farah memandangi Anne Mary yang sedang menata kopernya. Waktu mereka tinggal 3 hari lagi. Jangan sedih, Beb. Tahun depan kita sudah bersama lagi kan? Bujuk Anne Mary tanpa menoleh. Tangannya sibuk memeriksa dokumen-dokumen penting yang akan dibawanya. Farah tak menjawab. Ia duduk berselonjor di atas kasur sambil memeluk bantal. Air mata menggenangi pelupuk matanya. Anne Mary mendesah. Ia bangkit dari lantai dan menghampiri Farah. Ia memegangi kedua pipi gadis itu dan mengecup bibirnya. Farah memejamkan mata, menikmati kecupan lembut itu. Aku akan tinggal di mes karyawan setelah mendapatkan pekerjaan di Paris nanti. Sekitar 2 atau 3 bulan sebelum kamu datang, aku akan mencari apartemen yang nyaman untuk tempat tinggal kita nanti. Janji Anne Mary. Farah mengangguk lemah. Aku akan merindukanmu, Beb. Aku juga. Jawab Anne Mary lirih. Semua demi masa depan kita berdua. Semoga saja nanti kita bisa bekerja di tempat yang sama lagi. Di resort tempat mereka bekerja di Bora Bora. 3 tahun yang lalu mereka bertemu. Waktu itu, Farah baru saja memulai kontrak kerjanya. Sedangkan Anne Mary sudah hampir 2 tahun bekerja di sana. Awalnya, mereka tinggal berbeda kamar. Namun sejak mereka semakin dekat dan memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertukar kamar dengan teman yang lain. Untungnya teman-teman mereka tak banyak protes. Semua orang sudah mengetahui hubungan cinta di antara kedua gadis itu. Anne Mary yang rapuh dan pemalu merasa nyaman dengan sifat Farah yang tegas dan tanpa basa-basi. Ia merasa terlindungi. Sayangnya, kontrak kerja Anne Mary setiap 2 tahun hampir berakhir dan ia tak ingin memperpanjangnya lagi seperti sebelumnya. Ia harus kembali ke Prancis untuk mengurus warisan dari orang tuanya di sebuah daerah pedesaan di Prancis. Di sana hanya tersisa kakak perempuannya yang hidup seorang diri setelah kedua orang tua mereka meninggal. Selain itu, ia juga ingin mencari pekerjaan di Prancis. Sedangkan Farah baru menjalani separuh dari masa kontraknya. Ia harus membayar denda yang sangat besar bila ingin pergi bersama Anne Mary sekarang dan mengakhiri kontraknya secara sepihak. Hubungan mereka semakin serius. Farah tak ingin kehilangan Anne Mary. 2 bulan sebelum mereka berpisah, ia memutuskan untuk melamar Anne Mary. Normandy, Prancis. Jadi, kamu akan tetap bekerja malam ini? Tanya Anne Mary dalam perjalanan ke rumah orang tua mereka. Iya, mereka tak mengizinkanku libur hari ini, tapi aku boleh menukar shift pagiku ke shift malam.
Rosie adalah seorang perawat di rumah sakit terbesar di Normandy. Terakhir kali Anne-Marie menengoknya sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu tubuh Rosie masih terlihat sedikit berisi dan selalu tersenyum. Namun semakin lama, Anne-Marie menyadari bahwa kakaknya semakin kurus dan semakin jarang tersenyum. Rosie terlihat lelah. Selama di Bora-Bora, Anne-Marie selalu berusaha berkomunikasi dengan sang kakak agar Rosie tak merasa kesepian. Namun gadis itu selalu menyangkal kata kesepian. Hidupku terlalu sibuk, terlalu banyak orang yang aku urus hingga tak tahu apa itu kesepian, kilahnya. Namun Anne-Marie tahu kakaknya berbohong. Dia pembohong yang payah. Tak pernah sekalipun ia berhasil mengecoh Anne-Marie. Ia tahu kakaknya melakukan itu agar Anne-Marie tak perlu mengkhawatirkan keadaan Rosie. Mereka mulai membelok ke arah kiri, meninggalkan jalan raya. Sedan tua milik mendiang ayah mereka melonjak-lonjak di jalan aspal yang sudah rusak di sana-sini. Anne-Marie memandangi tanah pertanian yang ditanami gandum dan jagung di kanan dan kiri jalan. Aroma pupuk kandang di saat musim panas seperti ini memang sungguh menjijikkan. Sialnya, sedan tua itu tak memiliki AC, sehingga Rosie membiarkan jendelanya tetap terbuka. Ia melirik sang adik yang menutup hidungnya dengan kerah jaket sambil memejamkan mata. Dulu kamu tak pernah menutup hidungmu setiap kali kita melewati jalan ini. Sekarang kau sudah tak terbiasa lagi. Goda Rosie. Aku mengantuk, tak bisa tidur nyenyak di pesawat. Aku duduk di tengah, diapit 2 orang lelaki besar hingga nyaris tak bisa bergerak. Aku takut untuk tidur. Aku merasa bagai lembaran bakon di antara jepitan sandwich buatan si tua Edmond. Rosie tertawa keras mendengar lelucon itu. Membayangkan betapa kecilnya ukuran bacon pada sandwich yang dijual si tua Edmond sewaktu mereka masih kecil. Kini Edmond sudah meninggal. Bisnisnya diteruskan oleh anak perempuannya. Rosie tak habis pikir mengapa restoran itu masih saja ramai pengunjung, meski tak ada yang istimewa pada rasa sandwichnya. Dalam hati, Anne-Marie bersyukur bisa membuat sang kakak tertawa lagi, meski apa yang baru saja dikatakannya adalah suatu kebohongan. Pesawat nyaris kosong, dan ia duduk sendiri di antara deretan 3 tempat duduk. Ia berpura-pura mengantuk karena ingin duduk diam mengenang Farah. Ia sudah merindukan gadis itu. Otaknya sudah sibuk merancang berbagai kemungkinan dan rencana yang akan mereka buat saat Farah menyusulnya ke Prancis. Ya sudah, tidurlah. Sebentar lagi kita akan keluar dari jalur ini dan menempuh jalan raya lagi. Kamu bisa tidur nyenyak tanpa goncangan. Toh masih sekitar 1 jam perjalanan. Gumam Rosie tanpa menoleh. Ia fokus menghindari ranting-ranting pohon yang menjorok ke tengah jalan. Mobil mulai memasuki wilayah desa mereka. Sebagian besar penduduknya bertanam anggur dan jeruk. Beberapa rumah memiliki peternakan kambing, domba, ayam, babi, sapi, dan kuda. Anne-Marie membiarkan rambutnya berkibar-kibar keluar jendela. Perhatiannya lebih terfokus pada semak mawar merah
yang bunganya berukuran lebih besar daripada ukuran telapak tangannya. Semak mawar itu merambat pada sisi luar sebuah gereja tua yang dulu sering dikunjunginya bersama mendiang nenek mereka yang biasa mereka panggil Nana. Rumah Nana dulu memang dekat jalan ini sebelum seorang pemilik restoran membelinya. Mawar-mawar itu masih saja tumbuh subur seperti saat masa kecil mereka. Bahkan kini sebagian dahannya mulai merambat ke atap gereja. Anne Mary terkenang saat pertama kali Nana membawanya dan Rosie ke gereja itu. Sepanjang misa, Nana berusaha menenangkannya karena Anne Mary merengek menginginkan mawar itu. Selesai misa, Suster Maria menghampiri mereka dengan membawa sebuah gunting besar. Anne Mary kecil menangis ketakutan dan berlindung di balik gaun Nana karena mengira Suster Maria akan menghukumnya karena telah berisik sepanjang misa. "Ayo ikut aku, Anne Mary. Aku akan memberimu sesuatu," bujuk Suster Maria dengan lembut dan seulas senyum terukir di wajahnya. Anne Mary memandangnya takut-takut dan tak berani menyambut uluran tangan Suster Maria. Ia memandang Nana, meminta perlindungan. Genggaman tangannya semakin erat, membuat gaun Nana kian kusut. "Ayo ikut Suster Maria, kami akan mengantarmu," ajak Nana sambil menggandeng jemari kedua cucunya. Suster Maria memilihkan 2 kuntum mawar yang paling besar dan berkelopak sempurna. Ia memotong tangkainya dan membersihkan durinya sebelum memberikannya kepada kedua orang bocah perempuan itu yang memandanginya dengan mata berbinar. "Mulai sekarang, tiap selesai misa, aku akan menghadiahkan kalian masing-masing sekuntum mawar bila kalian bisa duduk manis dan mendengarkan sepanjang misa. Aku akan menunggu kalian di sini," ujar Suster Maria. Kedua gadis itu mengangguk setuju dengan perjanjian itu. Semenjak itu, mereka selalu rajin datang ke gereja. Kadang kedua orang tua mereka ikut bergabung bersama Nana. Namun, mereka mulai berhenti pergi ke gereja saat ayah mereka meninggal terkena penyakit tetanus. Dan sebulan kemudian, Nana menyusul karena terpeleset di kamar mandi yang menyebabkan perdarahan di kepalanya. Sang ibu depresi dan menyalahkan Tuhan. Ia menggantung dirinya di hadapan kedua putri kecilnya. "Maaf, aku tadi lembur sebentar, Beb. Ada berita bagus apa? Tunggu biar aku tebak. Kamu sudah dapat pekerjaan," ujar Farah. "Ya, tadi siang mereka mengirimiku email surat kontrak kerja di Hotel The Blue Diamond," teriak Anne Mary kegirangan yang disambut dengan sorakan Farah. Sepanjang siang, ia menunggu Farah selesai bekerja untuk segera menelponnya. Hatinya serasa meledak oleh kegembiraan yang luar biasa. Baru 1 bulan ia menganggur dan tak menyangka panggilan kerja itu datang secepat itu. "Oh syukurlah, akhirnya kau bisa bekerja di hotel itu. Bagian front office kah?" "Tidak, untuk permulaan aku ditaruh di bagian restoran untuk mendata tamu yang makan pagi," jawab Anne Mary. "Ah oke, tapi sudah lumayan kan posisi itu di hotel sebesar itu?" "Iya, aku menerimanya. Mereka bilang aku bisa langsung datang ke mes karyawan besok lusa dan melapor ke resepsionis pada pukul 4 sore untuk menerima jadwal kerjaku. Benar-benar berita yang sangat bagus. Selamat, Beb,"
jawab Farah. Mereka mengobrol panjang lebar di telepon tentang rencana masa depan mereka. Rosie pura-pura sibuk dengan agendanya, namun ia memasang telinga untuk mendengarkan percakapan sang adik dengan kekasih sesama jenisnya. Ia menghela napas diam-diam. Seandainya kedua orang tua mereka atau Nana masih hidup, pastilah mereka akan menentang keras hubungan cinta Anne-Marie yang tidak sewajarnya. Namun kini hanya tersisa mereka berdua. Mereka harus saling mendukung dan menyayangi. Rosie tak ingin Anne-Marie membencinya dan meninggalkannya sebatang kara. Anne-Marie menyudahi teleponnya. Dengan senyum lebar, ia berpaling dan memandangi sang kakak. Ia meraih kedua jemari tangan Rosie. Rosie sayang, lusa aku akan pindah ke Paris. Tak jauh dari sini bukan? Aku bisa mengunjungimu saat libur, atau kau yang mengunjungiku ke Paris. Aku akan mengajakmu jalan-jalan ke Louvre, museum yang ingin kau kunjungi, ujar Anne-Marie. Matanya bersinar-sinar bagai permata yang tertimpa cahaya matahari di musim semi. Rosie berusaha tersenyum untuk menunjukkan antusiasnya. Aku ikut senang, Anne. Aku akan mengabarimu setiap perkembangan dari penjualan rumah ini dan tanah pertanian kita. Ah ya, carilah rumah yang lebih sederhana untukmu, Rosie. Rumah ini terlalu jauh dari kota dan terlalu besar untuk kau tinggali sendirian. Lagi pula, bangunannya sudah tua. Biaya perawatannya terlalu besar untuk kita tanggung berdua. Rosie mengangguk. Ia menyetujui pendapat Anne-Marie. Sudah ada 3 orang calon pembeli yang berminat pada rumah mereka. 2 dari mereka sudah datang untuk memeriksanya langsung. Namun, hingga kini belum ada satupun yang memberikan kepastian atau mengajukan penawaran. Rosie cemas apabila ia tak bisa menjual rumah ini secepatnya. Gajinya yang tak seberapa, hampir tak cukup untuk memperbaiki rumah ini. Meski tiap bulannya, Anne-Marie juga ikut memberikan penghasilannya. Selain itu, jarak rumah ini ke rumah sakit tempat kerjanya terlalu jauh. Ia menghabiskan hampir 3 jam setiap hari di perjalanan untuk pergi dan kembali ke rumahnya. Belum lagi sedan tua itu yang boros bahan bakar dan kerap mogok saat musim dingin tiba. Ia menghembuskan napas kuat-kuat, lalu mencoba tersenyum. Ia tak ingin merusak suasana hati adik kesayangannya. Ia menjaga lidah agar jangan sampai mengeluarkan keluhan apapun di depan Anne-Marie. Namun seperti sudah diduga, perasaan Anne-Marie yang peka bisa dengan mudah membaca sorot mata Rosie yang muram. Maafkan aku, Rosie, telah terlalu banyak membebanimu selama ini, katanya seraya merangkul sang kakak. Ia mencium pipi Rosie berkali-kali. Rosie tak mampu berkata-kata. Ia hanya memejamkan mata dan mengelus rambut Anne-Marie.